ambil apa yang lo mau. Lo serius, Tik? Serius, cepetan. Woi, masuk. Diam lu, diam lu. Tolong! Tolong! Puas banget gue hari ini. Tiap hari aja kayak gini. Pasti kita bakalan kaya. Iya dong. Sih. Mbak, ini saya mau nganter cuciannya. Ya udah sini. Nih uangnya, ambil aja kembaliannya. Terima kasih ya Mbak. Aduh, banyak banget ini. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Astagfirullahaladzim. Raya, terlaluan kamu ya. Kamu ternyata bergaul sama anak geng motor. Dan kamu peluk-pelukan sama cowok segala. Ya Allah, Raya. Ibu ini susah cari uang banting tulang, cari uang halal. Ini balasan kamu sama ibu. Raya, kalau lo ikut sama nyokap lo, hidup lo tuh bakalan suram. Mending lo tuh ikut sama gue. Hidup lo tuh bakal bahagia. Kamu yang bikin hancur anak aku ya. Kamu nggak tahu perasaan, kamu nggak tahu pengorbanan seorang ibu seperti apa. Kamu yang bikin hancur. Ibu udah, Bu. Ya aku ikut sama ibu. Sekarang pulang, pulang. Pas aku mau masuk kelas 2, aku kenal sama cowok tapi dia udah berkeluarga. Dia pengen ngajakin aku serius. Dia bilang, udahlah kamu gak usah sekolah lagi, nanti biar jadi sama saya, ya kan. Terus aku pikir, ya udahlah apa nggak salahnya, coba aku pengen kerja juga. Pikir aku kan, daripada aku ngerepotin orang tua. Akhirnya udah aku berhenti sekolah, aku ikut sama cowok itu. Ternyata bukannya makin bagus nasib aku, malah makin ambruk, malah makin berantakan. Udah, kamu ikut aku aja. Kamu cari apa lagi sih? Ya, tapi kan Mas Randy udah punya istri. Gak mungkin dong kalau aku ikut sama Mas Randy. Loh, gimana sih? Jangan sampai ketahuan dong. Yang penting semua kebutuhan kamu terpenuhi. Dan aku selalu ada untuk kamu. Ya, iya sih. Soalnya aku juga capek dipandang sebelah mata sama orang-orang. Aku juga bosen hidup suram kayak gini. Yang pasti, kalau kamu ikut aku, kamu bisa kerja di tempatku. Dapat uang. Gak usah lagi kamu ngerepotin ibu kamu. Apalagi ngarepin tante kamu. Oke ya, mendingan kamu ikut aku. Kamu berhenti sekolahnya. Kos? Ngapain kamu kos? Kamu kan masih sekolah. Siapa nanti yang biayain kamu? Udah deh, Bu. Ibu tuh gak usah mikirin kayak gitu. Yang pasti Raya tuh gak mau ngerepotin Ibu dan Raya gak mau balik lagi ke rumah Tante Siska, Bu. Aku mau mandiri. Tapi jangan-jangan kamu mau balik lagi ke geng motor itu ya? Ya ampun Ibu. Ibu tuh mikirannya gak usah terlalu berlebihan kayak gitu deh, Bu. Aku tuh mau ngekos, Bu. Aku gak mau tinggal di sini lagi. Gimana? Bagus kan? Kamu suka kan aku bayarin kos di sini? Makasih ya, Mas. Terus kapan aku bisa mulai kerja? Udah santai aja. Nanti kalau kamu udah siap, ya. Aku udah siap kok. Kalau kerja, aku udah siap. Kamu udah siap kan? Kenapa badanku sakit semua ya? Kenapa sih Mas Randy kayak gini? Nih, kamu sarapan dulu. Aku nggak ngira Mas kalau kamu bakal setega ini sama aku. Kamu nggak boleh bilang enggak kalau aku datang ke sini. Ingat, kamu harus sehat hari ini. Kamu mulai kerja.
Kita mau ngapain di sini, Mas? Kamu mau kerja kan? Kamu nanti kenal sama temanku. Kamu kerja sama dia. Kerja apa? Udah, jangan banyak tanya. Yang penting jadi duit. Ayo bang, gua antar kau barang bang. Mana? Widih. Kayak gini nih Ren. Pinter lo milihnya. Kamu ikut dia ya. Kamu kalau kerja yang profesional. Kerja apa sih? Aku nggak ngerti. Udahlah, kamu udah jago. Aku cabut dulu kantor ya. Bang, gimana nih uang bensinnya bang? Widih, sok lo mah kalau duit bensin doang. Nih. Nih, ambil sisanya Ren. Terima kasih bang. Ya, cabut dulu bang ya. Kamu mau kemana, Mas Redi? Udah sayang, sini kamu ikut aku. Mas, saya tinggal aku, Mas. Mas. Astagfirullahaladzim. Ini masih Raya, anaknya Bu Mala. Iya, Neng Raya. Neng Raya. Neng. Neng Raya. Bangun atuh, Neng. Neng, kenapa tidur di luar, Neng? Iya, Neng, di sini teh banyak nyamuk. Mendingan tidur di dalam enak. Kok tidur di luar? Dingin atuh. Oh, ngapain sih bapak-bapak kepo aja? Iya, urusan saya lah. Saya mau tidur di luar kek, saya mau tidur di dalam. Ini kan rumah saya. Ngapain pada kepo? Udah sana sih, keliling lagi aja. Astaga, dikasih tahu kok malah marah. Ya sudah, tinggalkan saja. Orang tidur aja. Raya? Kamu ngapain sih di sini? Ya ampun, kamu bilang mau kos. Tapi kok kamu malah di sini di depan rumah? Apa-apaan kamu? Bikin malu terus. Kamu tuh kenapa sih? Selalu bikin masalah dari dulu sampai sekarang gak berhenti-berhenti. Ini lagi muka kamu kenapa? Siapa yang mukulin kamu? Hah? Apa sih, Bu? Gak usah banyak tanya deh. Aku tuh cuma jatuh. Bohong kamu. Kenapa kamu kenapa? Hah? Jawab Ibu. Apa sih, Bu? Apa? Siapa yang bohong? Aku tuh cuma jatuh, Bu. Ibu tuh gak usah banyak tanya, tau gak usah terlalu ikut campur sama urusan aku, Bu. Gak gini caranya dewasa, nak. Kalau dewasa tuh gak usah kasih tahu. Harusnya kamu lebih baik. Dengar ya. Susah ibu cari uang. Kamu gak sekolah, kamu kemana? Hah? Ibu gak usah banyak tanya, Bu. Tidur. Dengar ibu. Ibu ini udah gak punya uang, nak. Kita ini orang miskin, kamu jangan gini, nak. Tolong. Jangan bikin masalah, tolong ibu. Ya Allah. Seandainya aja ibu tahu apa yang udah aku alamin. Aku nggak pernah pengen ngerepotin ibu dan buat ibu khawatir. Kamu mau tinggal di sana? Kalau Om Doni sampai tahu, bisa habis kamu, nak. Dia itu galak sekali. Gak apa-apa kok, Bu. Raya bisa jaga diri. Om Doni juga gak akan tahu kok, Bu. Raya gak mau terus-terusan ngerepotin ibu. Raya tahu kalau ibu tuh gak ada uang. Untuk makan sehari-hari aja ibu masih suka ngalah sama adik-adik.
Kamu kan tahu kondisi Tante, Raya. Tante nggak mungkin nampung kamu. Apalagi sampai ngebiayain sekolah kamu. Iya, aku paham kok Tante. Tapi aku cuma butuh tempat untuk tidur doang. Aku kasihan sama ibuku, Tante. Aku nggak mau ngerepotin ibu. Kalau sampai Om Doni tahu, Om Doni pasti bakalan marah banget begitu tahu Tante nampung orang. Aku tidurnya bakal ngumpet kok Tante. Dan gak akan sampai Om Doni tahu. Tante, aku mohon bantu aku ya. Izinin aku untuk tidur di sini, Tante. Cuma di sini kamu bisa tidur. Gak ada tempat lain lagi di rumah ini. Iya, nggak apa-apa kok Tante. Jangan sampai ketahuan ya. Oh ya, kamu cuma dapat jatah makan 1 kali 1 hari. Maafin Tante, karena memang begini kondisi Tante. Yang penting jangan sampai om kamu itu tahu. Iya Tante, nggak apa-apa kok, Raya ngerti. Ingat ya, kalau sampai om kamu marah-marah gara-gara kamu, Tante nggak akan segan-segan untuk mengusir kamu. Sekarang kamu istirahat. Udah untung kamu bisa numpang tidur di sini. Aduh, Om Doni udah pulang lagi. Gimana cara gue masuk ya? Sepi. Semoga aja pada tidur. Raya, sini kamu. Malam Om. Saya sering dengar perilaku liar kamu. Saya nggak suka kamu tinggal di rumah ini. Pengen keluar masuk rumah kayak maling aja. Mas, jangan mas. Jangan mas. Kamu lagi yang menyembunyikan perempuan ini. Mas, aku bisa jelaskan mas. Keterlaluan kamu. Saya tidak senang kamu tidak jujur sama saya. Apalagi menyembunyikan perempuan seperti ini di rumah kita. Semua ini gara-gara kamu, Raya. Tante kan udah bilang, Tante itu nggak mau nampung kamu di sini, tapi kamunya malah maksa. Ibu kamu harus tahu perilaku liar kamu. Mamala! 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 Lihat ini. Kelakuan liar anak emak. Pulang malam, masuk ke rumah lewat jendela. Saya tidak tahu kalau anak emak tinggal di rumah saya. Doni, maafin anak saya ya. Ini semua salah saya. Saya yang nggak bisa kasih kehidupan yang layak buat dia. Alasan saja. Mbak tidak bisa mendidik anak mbak sendiri. Dan anak mbak ini tidak mau dididik. Ayo, pulang. Ibu tadi Raya cuma pergi ke rumah temen Raya doang. Cuma pulangnya terlalu malam, Bu. Ibu udah nggak tahu lagi harus gimana sama kamu. Daripada Raya terus-terusan malu-maluin Ibu, mending Raya ngekos ya, Bu. Raya cari kerja yang bener. Dari dulu kamu selalu ngomong kayak gitu. Tapi kamu bohong. Sampai kapan kamu bohong terus sama ibu? Sampai kapan? Enggak, Bu. Kali ini Raya janji Raya bakal nyari kerja yang bener, Bu. Izinin Raya ya, Bu. Terserah sama kamu. Di sini pun kamu selalu pulang malam. Ibu udah nggak tahu lagi harus kasih tahu gimana sama kamu. Bu, gitu Raya pamit ya, Bu. Raya pasti bakal kasih kabar terus ke Ibu.
Ibu sehat-sehat ya.